Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat datang dalam ibadah kita di minggu ini. Kita sudah masuk dalam minggu ketiga di bulan ini. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan, amin. Mari persiapkan hati kita masing-masing, baik Bapak Ibu Saudara yang menonton channel YouTube ini, biar sama-sama kita beribadah kepada Tuhan dan sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Allah. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, sampai hari ini kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat satu minggu ini Engkau melawat kami, menuntun kami dengan kasih karunia-Mu. Hari ini Tuhan kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau angkat pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau. Kiranya biarlah ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Memberkatilah Engkau sekalian kami, bagi yang setiap ambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Engkau memakai dan mengurapi. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Boleh tepuk tangan sama-sama, yuk. Nyanyikan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia ku bersuka sebab dia. Sekali lagi, ku bersuka sebab dia girang. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Sampai memutih rambut kami, Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku, ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Sekali lagi dengan sungguh angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kau selalu hadir
setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya, sampai memutih, sampai memutih rambutku kau putuskan aku, menutup usiaku. Engkau Yesus, ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, selamanya bagi-Mu, sampai memutih rambut kami. Engkau Yesus yang setia, Engkau Yesus yang kami sembah. Setiap waktu kami, di setiap jalan kami, Engkau Yesus kami muliakan. Oh haleluya, ku sembah, ku muliakan Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu di setiap jalan, di setiap langkah hidup kami. Engkau menyertai sampai memutih rambut ini. Engkau Tuhan tetap menggendong kami, sebab Engkau Allah penjunan kami. Engkau Allah yang dahsyat, betapa mulia agung nama-Mu. Biar hidup kami mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Setiap waktu, setiap jam di waktu kami, kami menyembah-Mu. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih, terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan puji-pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
tiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkah setiap jam, tiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkah ya Tuhan tiap jam, Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera-ku setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkah. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam kami memerlukan Kau Tuhan. Bahkan kami ingin berkata, bukan hanya setiap jam, tapi setiap detik, setiap tarikan nafas kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya di masa-masa sukar seperti ini Tuhan. Ketika sekeliling kami tidak bersahabat dengan kami. Ketika segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bapa, di sanalah kami membutuhkan tuntunan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpinlah kami terus Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna bekerja dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi ini Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa puji-pujian yang dinaikkan di hadapan-Mu dengan hati yang murni, hati yang tulus, dengan segenap hati, memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya itu akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga pesan-pesan firman Tuhan disampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Firman Tuhan mudah kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, hanya Kristus Tuhan saja yang kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya mengatakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, juga Bapak Ibu dan jemaat yang menonton di channel YouTube GBI Avia Setiabudi di tempat kita masing-masing dalam ibadah pagi pada hari ini. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin ya. Kalau kita lihat media sosial kita, Facebook, bahkan WA grup para hamba-hamba Tuhan, kita akan menemukan sampai hampir setiap hari ada saja sahabat dan teman-teman kita yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu terus doakanlah hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, supaya tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Karena di masa-masa sukar seperti ini sungguh banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kami kerjakan. Tanpa dukungan dan doa dari Bapak Ibu, kami yakin ketika Bapak Ibu berdoa,
Ketika Bapak Ibu mendukung kami, maka kami akan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Mari kita saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Januari kita berbicara soal paradigma baru. Terus berbicara soal paradigma baru. Memang benar di awal tahun adalah kesempatan di mana kita mulai merenew, memperbaharui pikiran kita. Karena di awal tahun adalah kesempatan kita mulai menata kembali apa yang harus kita kerjakan sepanjang tahun ini. Kita menata kembali apa yang harus kita buat sepanjang tahun ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita harus akui bahwa sekarang kita serba terbatas dalam kehidupan kita. Kita merdeka tapi kita terbatas, kita bergerak, kita terbatas. Tapi keterbatasan itu tidak membuat kita untuk tetap diam dan tidak melakukan apa-apa. Keterbatasan harusnya menghasilkan ide-ide kreatif dalam kehidupan kita. Amin. Harusnya seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Keterbatasan yang terjadi harusnya membuat gereja Tuhan kreatif dalam melayani jemaat Tuhan. Keterbatasan yang terjadi harusnya membuat anak-anak Tuhan, para pengusaha, profesional-profesional muda, setiap kita yang bergerak di bidang kita masing-masing, kita menjadi kreatif dalam kehidupan kita. Amin. Karena keterbatasan tidak menghambat kita. Keterbatasan membuat kita lebih kreatif dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini harus jadi pegangan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini saya rindu mengajak kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai ayat yang ke-46. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal yang ke-3 ayat Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan mulai dari 43, 44, 45, 46 untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin tekankan dalam ayat 43, 44 dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Ingat ya. Jadi pohon dikenal dari mana? Buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, ayat 45 dan ayat 46. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenarannya, hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenarannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Yang kedua, dari 45-46 saya memberikan hashtag dari buahnya orang itu dikenal. Jadi yang pertama dari buahnya pohonnya dikenal. Yang kedua dari buahnya orang itu dikenal. Artinya apa? Iman kita harus ada tindakan. Amin. Banyak orang mengatakan, wah dia orang Kristen. Saya ke gereja, saya rajin baca Alkitab. Saya melayani di gereja. Saya pokoknya banyak hal yang dilakukan dia di gereja. Tapi kenyataannya perbuatan-perbuatan hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia orang Kristen. Bahkan banyak orang-orang di luar sana yang kecewa karena perbuatan-perbuatan hidup. Karena karakter-karakter hidup dari orang-orang yang mengaku pelayan Tuhan. Dari orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata imannya tidak disertai dengan perbuatan. Tidak ada yang dihasilkan dari buah-buah hidupnya. Apakah dia tidak bertumbuh Bapak Ibu? Dia bertumbuh. Apakah dia tidak berakar? Dia berakar. Tapi masalahnya tidak terletak pada berakar dan bertumbuh saja. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa orang Kristen harus bertumbuh dan berbuah. Amin. Ketika kita berbuah, baru kita bisa dinikmati oleh orang lain. Ketika kita berbuah, ketika kita menghasilkan buah-buah kehidupan kita sebagai orang percaya, baru kita dikenal orang sebagai orang percaya. Saya masih ingat ketika saya masih kuliah ngambil jurusan teologi ya, di S1, Bapak Ibu ada salah satu senior lah kita katakan, walaupun dia adik kelas kita, tapi secara usia dia lebih tua dari kita.
Hari ini dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Pada saat dia kuliah, itu mungkin di atas 50-an, 60, karena rambutnya sudah putih semua. Kemudian dia cerita gini, ceritanya seperti ini. Pada masa dia, kalau ingin mencari pejabat yang bersih katanya, carilah pejabat Kristen. Wah, saya pikir-pikir dia juga. Luar biasa ya. Jadi kalau ingin, dia ini jaksa. Ya. Hakim. Dia hakim. Ketika pensiunan dari hakim, ketika ada sebuah perkara, ya dituntut sebuah keadilan seadil-adilnya, maka hakim yang ditempatkan di situ adalah harus hakim orang Kristen. Saya juga bingung, kenapa bisa seperti itu ya? Ternyata setelah kita menggali kebenaran firman Tuhan, benar. Orang Kristen itu mencerminkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Amin. Apa yang dicerminkan oleh firman Tuhan. Tindakan-tindakan dia ternyata adalah tindakan-tindakan anak Tuhan. Saya ketemu dengan salah satu pengusaha yang termasuk mungkin salah satu yang paling kaya di kota Medan, ya. Sekarang sudah almarhum. Dia bukan orang Kristen. Tapi lucu sekali, kalau dia mau cari karyawan pada masa itu, dia akan telepon saya. Pak Pendeta, carikan dulu satu karyawan untuk perusahaan kita. Unik ya. Saya pikir-pikir kok cari pendeta gitu. Ya. Ternyata dia bilang gini, yang Pak Pendeta kasih karyawannya bagus katanya. Ngerti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ternyata buah kita menentukan pohon kita. Orang bisa melihat dia orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan dari buah-buah perbuatan yang dia hasilkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan begitu tegas bahwa orang Kristen tidak boleh berhenti sampai bertumbuh. Ini paradigma barunya. Banyak orang berpikir yang penting saya bertumbuh, tapi tidak berbuah. Tidak boleh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nanti kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus sampai berbuah? Tidak hanya bertumbuh, karena Tuhan memang menuntut buah dari setiap pertumbuhan kita. Tuhan tidak akan menyanyiakan pertumbuhan kerohanian dalam hidup kita tanpa kita menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Orang Kristen dari dulu awal-awal ada sampai sekarang terkenal dengan buahnya. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin ya. Terkenal dengan apa? Buahnya. Orang bisa datang kepada Tuhan bukan karena dia baca Alkitab sedikit, tapi lebih banyak dari apa? Dia melihat buah-buah karakter kehidupan orang Kristen. Itu berbicara lebih hebat dari penginjil yang kita sampaikan, dari firman yang kita sampaikan. Bapak Ibu, kalau firman itu menjadi tindakan dalam hidup kita, maka firman itu sangat powerful, sangat berkuasa. Amin. Saya harus ingatkan dari tempat ini, tugas orang Kristen bukan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Walaupun kita menjadi orang paling kaya, itu anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Tapi ketika kita kaya, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Tapi tugas utama orang Kristen adalah menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Satu saat kekayaan kita akan kita tinggalkan. Harta kita akan kita tinggalkan. Warisan yang banyak sekali harus kita tinggalkan kepada generasi di bawah kita. Tapi apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, firman Tuhan kita mengatakan bahwa itu akan menjadi tabungan kita, harta kita di sorga. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, pohon itu dikenal dari buahnya. Orang Kristen, orang dilihat dari perbuatannya. Amin. Harusnya orang Kristen menghasilkan hal yang baik dari pembenarannya yang baik. Bapak Ibu, saya yakin. Bukan KTP Kristen. Walaupun KTP-nya bukan Kristen, tapi imannya kepada Yesus. Pembenaran hidupnya adalah pembenaran hidup yang baik. Sehingga yang dikeluarkan dari hidupnya apa? Hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan bicara soal kehidupan yang berbuah? Karena memang yang pertama, tujuan hidup kita adalah berbuah. Ini harus kita pahami. Tujuan hidup kita apa? Berbuah. Jangan berhenti hanya sampai bertumbuh. Nggak boleh. Banyak orang Kristen yang penting ke gereja, yang penting saya, udahlah,
ada pelayanan di gereja. Yang penting saya bertumbuh, yang penting saya bertumbuh. Tuhan tidak mau kitanya bertumbuh. Tuhan mau kita apa? Berbuah. Kita harus berbuah. Bertumbuh saja tanpa berbuah, tidak ada gunanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti orang yang hidupnya hanya mengejar berkat, berkat, berkat. Sehingga dia ke gereja, apa yang saya dapat? Banyak orang ke gereja bicara kan, apa yang saya dapat? Saya nggak mendapatkan apa-apa di gereja ini. Saya nggak mendapatkan apa-apa di gereja itu. Saya nggak mendapatkan apa-apa di gereja A, B, C, dan D. Karena yang dia kejar apa? Berkat. Memang berkat menjadi pemanis untuk orang datang kepada Tuhan. Benar ya? Ada pepatah Indonesia yang menggelitik kita. Di mana ada gula, di situ ada, ya ini sering kita dengar, benar ya? Di mana ada gula, di situ ada semut. Kenapa? Karena gula manis, semut pasti datang. Di mana ada berkat yang melimpah-limpah kelihatannya, orang akan berbondong-bondong datang ke sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini hukumnya bagi kita. Tapi apakah salah kita datang mengharapkan berkat? Tidak Bapak Ibu, tapi kita tidak boleh hanya berhenti sampai kepada berkat. Amin. Kita harus berbuah. Kita bukan hanya dapat berkat, tapi kita juga siap jadi berkat. Orang rindu mendapat berkat yang banyak, tapi tidak siap jadi berkat. Kita harus menemukan tujuan hidup kita apabila kita sudah menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kapan kita baru menemukan kehidupan kita? Apabila kita berbuah. Semakin kita banyak berbuat kepada orang lain, semakin kita mengalami anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saya menemukan Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami tujuan hidup yang sempurna dalam hidup mereka. Tujuan hidup yang hakiki dalam hidup mereka ketika mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Wah besar ya, bagus pohonnya tinggi. Saya kasih gambaran, lebat daunnya dikatakan. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Pemilik pohon datang kepada pohonnya dan dilihat pohonnya itu rimbun, daunnya banyak, tinggi. Tapi dia mau cari buah, tidak ada buah di dalam pohon itu, tidak menghasilkan buah. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu. Dan dia bilang seperti ini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini, ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan bilang, kamu percuma hidup. Kamu hanya bertumbuh tapi tidak berbuah. Sudahlah Bapak Ibu, mari kita fokus untuk kita berbuah. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Amin. Sudah berapa lama kita kritik gereja? Sudah berapa lama Bapak Ibu yang nonton yang kritik pendeta? Sudahlah, mari kita berbuah. Saya tahu nggak ada pendeta yang sempurna di dunia ini, nggak ada. Kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan. Tapi mari kita pikirkan hidup kita, kami juga para hamba-hamba Tuhan. Tidak harusnya saling mengkritik dalam hidup ini. Amin. Kita mari berlomba-lomba menghasilkan buah. Itu yang benar. Amin. Kalau kita berlomba-lomba menghasilkan buah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka tidak ada waktu kita mengkritik orang lain. Tidak ada waktu membicarakan orang lain. Tidak ada waktu kita menjatuhkan orang lain. Bapak Ibu jangan seperti ilmu kepiting ya. Saya teringat aja cerita kepiting ini. Ada seorang pelanggan bertemu dengan nelayan kepiting. Dia katakan, Pak hebat ya, Bapak nggak takut. Baskom yang begini rendah, kepitingnya begitu banyak katanya. Oh enggak, ada satu kebiasaan kepiting kata nelayan itu. Apa? Bapak masukkan aja banyak-banyak kepiting di situ. Nanti kalau satu naik, satu lagi akan tarik turun gitu. Itu kepiting. Kalau ada temannya naik, dia tarik, dia panjat temannya untuk naik. Dan akhirnya Pak, tidak ada satupun yang bisa naik. Semuanya Pak, lemas.
mati kelelahan Bapak Ibu. Nggak punya tenaga. Jangan kita jadi Kristen kepiting. Tengok teman luar biasa, kita berusaha untuk menjatuhkan dia. Doakanlah dia. Supaya semakin luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Biar dia semakin berbuah. Buahnya semakin lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita belum berbuah, mari kita minta Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Dan itu Bapak Ibu menyenangkan pemilik kehidupan kita. Amin. Menyenangkan Sang Juru Selamat kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jawab orang itu, maksudnya pengurus kebun itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Wah, ya, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Wah, ini pekerjaan, ya, orang-orang yang melihat pohon ini belum berbuah, orang Kristen belum berbuah, maka Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan, Tuhan mengutus para penginjil, Tuhan mengutus guru-guru Injil, Tuhan mengutus orang-orang di sekitarnya, mulai mencangkul kembali kehidupannya, mulai memberi pupuk. Dan pengurus kebun ini bilang, 1 tahun lagi Tuhan, 1 tahun lagi, saya jamin dia berbuah. Kalau enggak berbuah, kita tebang. Katanya. Tahun 2020, apakah kita berbuah? Tapi Tuhan masih belum tebang ya. Masih sayang sama kita. Supaya tahun 2021 kita berbuah. Amin. Selalu ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat ada kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, maka kita harus bertekad. Hidup kita harus berbuah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tujuan hidup kita adalah berbuah. Yang kedua, ketika kita berbuah, jangan senang dulu Bapak Ibu. Orang senang udah berbuah. Ketika engkau berbuah, engkau harus siap menanggung beban hidup kita ketika kita berbuah. Saya gambar pepaya, kenapa? Karena kami dulu pernah tanam pepaya kira-kira 13 tahun yang lalu. Ya, kami pernah tanam buah pepaya. Itu di daerah Mama, ya, orang tua saya, memang orang tua saya petani. Sekarang sudah pensiun lah, pada masa itu petani, banyak tanam. Salah satunya yang saya suka, dia tanam pepaya. Kenapa? Waktu tanam pepaya, saya lihat pohon pepayanya, buahnya, banyak sekali Bapak Ibu. Itu pohonnya sampai mau tumbang, banyak sekali buahnya. Ya mungkin seperti gambar inilah ya. Ini masih kurang lagi saya lihat. Saya cari yang paling lebat, ini yang paling lebat. Ternyata dia lebih lebat lagi. Ada sampai 1 batang, dia tumbuhnya 2-3, bisa bayangkan Bapak Ibu. Orang kan kalau 1 batang pepayanya 1. Waktu mama saya tanam 2-3. Saya tanya, kenapa bisa gitu banyak? Yang pertama, tanahnya sering digemburkan. Yang kedua, pupuknya banyak dikasih. Pupuk kandang, itu yang membuat buahnya. Pepayanya kecil-kecil seperti ini. Kecil-kecil, banyak sekali. Tapi saya lihat, kasihan pohonnya. Sampai mereng. Benar gak? Bebannya terlalu berat. Orang Kristen kalau sudah berbuah, ingat, ada beban yang harus kita pikul. Amin. Kalau engkau menghasilkan buah-buah roh dalam hidupmu, ada beban yang harus kamu pikul. Kita akan selalu mengatakan, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Amin. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan berikan aku hati mengasihi. Saat itu juga ujian sakit hati datang dalam hidupmu. Itu bebannya Bapak Ibu. Kalau buah kita mau dinikmati, ada beban yang harus kita pikul. Tidak enak Bapak Ibu mengasihi. Kalau mengasihi, orang yang mengasihi kita itu gampang, benar? Tuhan aku doakan Pok Subaktiar yang sudah berdoa untuk saya. Gampang gak? Gampang. Itu normal Bapak Ibu, itu biasa. Tapi bagaimana kita mengasihi orang yang menyakiti kita, yang ingin mencelakakan kita, yang ingin menghancurkan hidup kita, yang setiap hari ketemu mungkin meledek kita. Bapak Ibu, bagaimana kita harus melakukannya? Tapi ingat, ada buah kasih dalam hidup kita. Amin. Kita harus mulai belajar mengasihi. Bapak Ibu, saya ngalami itu sekian lama. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita memberi yang terbaik,
tapi ada saja orang yang di sana sini membicarakan hal buruk dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita doakan mereka. Tuhan berkatilah hidupnya. Amin. Berkatilah dia. Wah, pertamanya menolak, hati ini menolak. Enggak mudah Bapak Ibu. Walaupun kita pendeta enggak mudah. Berat. Dunia mengatakan apa? Gigi harus diganti gigi, mata diganti mata, nyawa ganti nyawa. Orang Kristen beda. Tuhan Yesus ajarkan, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Bukan kasihkan pipi kirinya, bukan Bapak Ibu. Ya. Kita harus melihat bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Jika kita berbuah, saya yakin di rumah tangga kita pasti menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin. Ketika kita berbuah dalam pekerjaan kita, pasti kita orang yang paling dicari oleh pimpinan kita. Ketika kita berbuah sebagai orang Kristen, pasti Bapak Ibu, kita adalah orang yang paling dicari oleh rekan bisnis kita. Ketika mereka mau mentender atau mengeluarkan prospek-prospek yang lebih besar untuk berbisnis dengan seseorang. Bapak Ibu, kita adalah orang yang paling dicari dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah orang yang berbuah, tidak usah takut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau berbuah dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang akan terus menerus menjadi bertumbuh dalam hidupmu dan akan terus menjadi berkat Bapak Ibu. Jadi penting sekali bagi kita, orang Kristen harus berbuah. Tapi berbuah kalau tidak pernah dinikmati juga jadi beban bagi kita. Buah itu harus direlakan, dipetik orang lain. Amin. Kalau pepaya mengatakan gini, jangan petik saya, maka dia busuk di sana. Benar? Mangga juga, semuanya itu harus dipanen, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Buah-buah kita sudah waktunya harus siap dipanen oleh Tuhan. Sakit nggak? Sakit ketika itu buah itu diputuskan dari bagian hidup kita. Sakit, tapi tujuannya apa? Supaya kita semakin berbuah. Dan kita boleh jadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat buah muncul, orang akan mengenal pohon apa itu. Pada saat pohon menghasilkan buah, ia semakin dipelihara dan dilindungi. Hari-hari ini kita suka ya bercocok tanam, sorry. Ini banyak orang tiba-tiba ganti profesi karena pandemik. Mulai cari pohon mangga, mulai tanam sesuatu di rumahnya ya, mulai buat kebun-kebun kecil. Dan unik, kalau pohon tersebut belum berbuah, dibiarkan aja, benar. Tapi kalau sudah mulai berbuah, mulai dilindungi buahnya. Bagaimana caranya? Ada yang membungkus dengan kain hitam, jaring-jaring hitam, ada yang mulai buat pagar ya. Apalagi tanam durian. Kalau mulai tumbuh di pagar itu. Supaya kalau jatuh nggak ada yang ngambil kan gitu ya. Di pagar tinggi-tinggi. Iya. Kalau pohon sudah berbuah akan dilindungi. Tapi kalau tidak berbuah dibiarkan. Jadi kalau kita mau dikasihi, kita mau dipelihara, dilindungi, berbuah. Amin. Berbuah. Kalau tidak berbuah, firman Tuhan bilang kita ditebang. Ini adalah kunci keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan kita, berbuah. Bapak Ibu, dalam setiap buah ada benih-benih yang dihasilkan. Sama seperti pepaya, satu buah pepaya ketika dia dipotong maka bijinya sangat banyak. Ini pun antik, tidak semua biji pepaya itu menghasilkan benih pepaya yang unggul. Ini karena mama saya petani, saya mengerti benar. Dia mengajari saya, mana tahu mungkin dia pikir satu saat saya jadi petani juga ya, setelah jadi pendeta, pensiun mungkin dalam arti apa, bertani atau apa. Saya bilang ya, kalaupun tidak saya bisa buka pertanian kira-kira gitu. Pemikiran mama saya, dia bilang gini, pepaya yang baik ketika ketemu benih yang paling baik itu warnanya hitam. Kan banyak itu biji pepaya. Yang paling hitam, paling pekat itu paling bagus untuk dijadikan benih bibit. Ini pengalaman petani, makanya tidak boleh sembarangan tanam buah gitu. Ya, mereka mengerti benar, maka mana buah-buah yang baik, mana pohon ini harus dicangkok, mana pohon ini harus tumbuh secara biji. Jadi mereka yang lebih mengerti, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi yang saya mau jelaskan adalah ketika buah itu dimakan oleh orang lain, maka di dalam buah ada benih yang lebih banyak.
dan akan menghasilkan buah-buah yang lebih banyak ke depannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu buah-buah hidup kita, orang lain akan melakukan banyak lagi benih-benih buah-buah yang lebih besar. Amin. Saya ingat benar Bapak Ibu, cerita-cerita ya, kisah-kisah orang yang menyaksikan kenapa dia bisa berhasil dalam hidupnya. Karena ada satu orang katanya yang menyediakan waktu dan hidupnya untuk menolong dia. Sampai waktunya orang yang ditolong juga punya keinginan untuk menolong orang lebih banyak lagi. Itu buah kehidupan namanya. Semakin banyak kita lakukan, akan semakin banyak orang nikmati, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita akan menjadi bermakna jika kita bisa berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika kita berbuah, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ketika bicara soal buah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita berbuah. Dengan inilah kita mempermuliakan Allah. Banyak orang mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Wah, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Cari kehendak Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak orang memprediksi situasi dan kondisi bangsa ini. Sepertinya mereka orang yang paling hebat mengetahui keadaan bangsa kita, keadaan dunia ini di awal tahun. Prediksi, ramalan begitu banyak benar ya. Kita kalau nonton televisi, kita baca berita, ramalan ini akan terjadi seperti ini, akan ini. Banyak sekali ramalan-ramalan yang ada. Bahkan orang-orang Kristen juga di awal tahun mulai cari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, apa kehendakmu? Apa yang kau mau kerjakan dalam hidupku sepanjang tahun ini? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin beritahu kepada semua orang percaya, kehendak Tuhan adalah supaya kita berbuah. Amin. Ini kehendak utama orang Kristen, supaya berbuah. Jadi bukan yang lain-lain. Gak usah cari kehendak Tuhan di tempat-tempat tersembunyi, kita berdoa cari kehendak Tuhan. Enggak, di Alkitab kehendak Tuhan supaya kita berbuah. Bapak Ibu, buah banyak. Buah-buah apa saja? Salah satunya buah-buah roh, 9 buah roh harus menjadi bagian dalam hidup kita. Buah pertobatan, orang lain dibawa kepada Tuhan. Buah pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan, bagian-bagian dari buah hidup kita. Ketika kita terus menghasilkan buah, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita harus ingat, buah adalah akibat di mana kita tinggal di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak mampu berbuah. Banyak orang Kristen berusaha berbuah, tapi membuang Yesus dalam hidupnya. Gak akan pernah bisa. Kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya, tidak akan pernah berbuah. Hanya Yesus, kita tinggal dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita berbuah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini Tuhan sampaikan dengan sangat sederhana bagi kita. Tentang pohon yang bertumbuh dan buah dalam kehidupan kita. Mari kita periksa hidup kita. Apakah kita adalah orang yang berbuah dalam kehidupan kita? Kerinduan hati Tuhan supaya setiap kita berbuah. Mazmur 92 ayat 13 dan 16 saya bacakan untuk kita sebagai penutup dari ayat Tuhan, firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Keren ya. Orang benar hidupnya tinggal dalam Yesus dan firman Kristus tinggal dalam kita. Kita akan tumbuh subur seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas dalam pelataran Allah kita.
pada masa tua pun. Ayat yang ke-15 menarik ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi apa? Gemuk dan segar. Jadi Bapak Ibu yang gemuk hari ini jangan minder. Kalau gemuk jangan minder. Di masa-masa tua gemuk jangan minder. Firman Tuhan ada loh. Bukan bela diri ya. Ya. Pak Husin yang agak kurus jangan merasa ini ya. Ini firman Tuhan loh Pak. Tapi yang kurus juga sehat. Saya senang Pak Husin ini senang. Sehat bener orangnya kan gitu ya. Ya, Bang Ferry tegap. Wah bagus Pak. Jaga kesehatan kan gitu ya. Tapi Alkitab bilang gini. Pada masa tua pun. Atau saya salah baca ya? Enggak ya? Atau Alkitab saya beda dengan Alkitab Bapak Ibu? Yang nonton di YouTube beda Alkitab kita. Coba buka sekali lagi lah. Mazmur 92 ayat 15 ya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi. Jadi Alkitabiah kalau kita tua gemuk dan segar. Pak bukan gemuk dan sakit-sakitan. Tapi gemuk dan segar. Ini membela diri aja nih Pak Pendeta nih. Gemuk dan segar bicara soal apa? Kita terus diberkati oleh Tuhan di masa tua. Kalau kita terus berbuah. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan seumur hidup kita? Berbuahlah terus. Amin. Untuk memberitakan. Untuk apa kita berbuah? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi ending dari berbuah kita bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu benar. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah dialog yang menarik antara emas dan tanah. Ini dialog yang terjadi. Saya temukan cerita ini dan saya ingin bagikan kepada kita. Bapak Ibu, satu saat emas berkata kepada tanah yang bau, yang jelek, yang lembek, dan yang hitam. Ya gitu kan tanah kan. Lalu emas bilang gini, tanah, coba lihat pada dirimu, dia bilang. Suram, penuh dengan kedukaan, hitam, dia bilang. Suram, hitam, lemah di bawah, lemah diinjak-injak orang, dia bilang. Apakah engkau memiliki cahaya berkilau seperti aku? Wah, Mas bilang gitu ya. Siapa yang gak kenal emas? Bapak Ibu, kalau tanah banyak, ada emas kecil berkilau, pandangan mata kita kemana kira-kira? Emas itu kecil berkilau, betul? Di atas tanah yang begitu luas. Kalau disuruh pilih, pilih mana? Kita pasti pilih emas dengan segera. Padahal harga tanah lebih mahal dari harga emas loh. Tapi karena emas berkilau, bersinar-sinar kena cahaya matahari, kilauannya membutakan, membuat kita tertarik kepada benda itu. Emas, siapa yang tidak suka emas? Semua suka emas, Bapak Ibu. Ya. Jangan sebutlah emas Paijo dan lain-lainnya. Ini emas benar-benar emas, kan gitu ya. Kita suka emas. Tidak ada yang tidak suka. Itu jadi benda yang berharga yang kita simpan. Tapi emas dalam cerita itu berkata kepada tanah, engkau bau, engkau suram katanya. Ya, engkau tidak menarik, engkau lemah. Apakah engkau berkilau seperti saya? Wah, emas sampai di sini hebat ya. Benar ya apa yang dikatakan emas ya. Tapi dengarkan, tanah menjawab dengan lembut. Dia bilang gini, aku memang jelek. Aku memang lemah. Aku memang lembek. Tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Bisa menumbuhkan rumput. Bisa menumbuhkan pohon dikatakan. Bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa? Tanah berkata seperti itu. Apakah kamu bisa? Kemudian emas pun terdiam 1000 bahasa. Tidak bisa berkata apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali hidup kita seperti emas ini. Merasa berharga, menyilaukan, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Kita rupawan, kita punya banyak talenta.
Kita kerja, kita sukses, kita berhasil, kita punya segala-galanya, tapi tidak pernah berpikir untuk membantu orang lain. Tidak berbuah. Banyak orang seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita diingatkan melalui kisah tanah, kisah emas, dan kehidupan orang percaya yang harus berbuah. Ingatlah makna kehidupan tidak terletak pada seberapa berharga dan bernilainya benda itu, tapi seberapa besar manfaatnya kita berikan bagi orang lain. Amin. Berapa besar manfaat kita, keberadaan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apa gunanya lah kesuksesan yang besar bila tidak membawa manfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Apalah artinya kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan. Apalah artinya kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita. Karena itu hidup adalah proses. Ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Amin. Ingat, hidup adalah proses. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima. Karena itu teruslah berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, pada hari ini kami diingatkan bahwa kerinduan hati Tuhan bagi kami orang-orang percaya adalah kehidupan yang berbuah. Dan buah kami harus dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, mampukan kami untuk memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Supaya yang kami kejar bukan hanya kesuksesan, keberhasilan secara duniawi. Bukan hanya menerima janji-janji Tuhan. Bukan hanya mengklaim janji-janji Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami harus melakukan kehendak-Mu. Yaitu berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga buah kami lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kami terus bertumbuh berbuah Tuhan, kami harus siap menjadi berkat bagi orang lain. Dinikmati oleh banyak orang. Sehingga buah kami tetap, buah kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menerangi setiap hati dan pikiran kami yang ada di tempat ini, mengikuti ibadah secara onsite maupun nanti mengikuti ibadah secara online di tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau menjamah setiap kami sehingga lahir, sehingga tumbuh kerinduan hati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang menjadi fokus utama hidup kami Tuhan. Bukan hanya kesuksesan, bukan hanya keberhasilan, bukan hanya janji-janji firman Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kami, tapi lebih daripada itu, kami rindu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbuah dan berbuah itu menjadi kesukaan buat nama Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus menanjak di Indonesia dan Sumatera Utara juga khususnya, mari kita terus menjaga protokol kesehatan dan menjaga diri. Terus jangan kendor, semangat terus. Baik, pengumuman minggu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta kita, Pak Gembala kita, Pak Patiar. Biarlah semua boleh mempersiapkan diri untuk boleh hadir di dalam YouTube dan juga di dalam hati mempersiapkan diri semuanya. Dan untuk itu kita sebentar akan mempersiapkan persembahan, kita akan berdoa untuk itu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas firman yang Tuhan sudah kami boleh dengarkan. Biar firman-Mu terus Tuhan mengajarkan kami, untuk kami boleh terus berbuah. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Apa yang Tuhan telah kerjakan, semua adalah karena kemurahan-Mu saja. Tuhan, tolong kami, tolong Indonesia Tuhan, bahwa saat ini COVID-19 yang terus bertambah, dan juga ada malapetaka, ada kebanjiran, ada gempa bumi.
Tuhan, biar Engkau terus berkenan dan kami mohon ampun terus Tuhan. Ampuni kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Biar Tuhan terus pelihara kami. Jauhkanlah kami daripada kepunahan Tuhan. Biar nama-Mu terus dipermuliakan. Lindungi setiap jemaat-Mu Tuhan. Lindungi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Tuhan, biar Engkau terus menjagai mereka. Kami percaya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami terus juga berdoa untuk Presiden kami, Pak Jokowi dan Wakil dan seluruh jajaran. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Biar dijauhkan terorisme daripada negeri kami. Dijauhkan segala berita-berita hoax yang terus melanda bumi kami. Tuhan, biar kami dipersatukan oleh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai setiap jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka. Berkati usahanya, sertai kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati, amin. Bok Sucu Ayau sudah berbicara sangat jelas bagi kita. Ada pepatah atau kalimat orang bijak berkata, actions speak louder than 1,000 words. Tindakan-tindakan kita berbicara lebih kuat atau lebih keras ketimbang kalimat-kalimat kita. Amin. Jadi buah kita menunjukkan identitas kita. Buah kita menunjukkan kualitas rohani kita. Buah kita menunjukkan kita melekat dengan siapa. Selamat berbuah. Jadilah berbuah. Dunia menunggu buah dipetik oleh Tuhan, dibagikan kepada tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Kita tetap seperti Pak Andreas tadi, jaga kesehatan ya. Kami pun di pelayanan mimbar ini tetap setia dengan masker, jaga jarak dan sanitizer. Hanya kadang kalau rekaman kita terlihat WL pengkhotbah tidak pakai masker, bukan tidak pakai masker, hanya waktu bicara kadang-kadang terganggu nafasnya. Jadi sebetulnya mereka pakai hanya waktu berbicara dibuka. Baik, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Yang di rumah boleh juga bangkit berdiri atau setidaknya duduk tegak memposisikan kesiapan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bok Sucu Ayau bersama dengan ibu, anak kami Kristo, dan Tuhan pakai keluarga ini dimanapun Tuhan menempatkan, kemanapun Tuhan membawanya, Tuhan akan memakai mereka secara luar biasa. Berkat-Mu turun atas gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Afia Setiabudi, bersama dengan semua Jemaat Afia Mandarin di kota Medan. Tuhan memberkati pelayanan kami di tengah masa tantangan yang tidak enteng ini. Gereja-Mu ini tetap mencapai dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkenanlah mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari saudaraku, kita buka hati kita. Arahkan pikiran kita tertuju kepada sumber berkat. Satu-satunya tiada yang lain, yaitu Tuhan Allah kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal. Anugerah yang istimewa, yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, beserta kita, memberkati kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita dan salam.